Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My respect to Mr. Yandi MPD as the lecturer of English Interpreting, and let me introduce myself. My name is Siti Uswatul Hasanah. You can call me Uswah. I'm from the 5th semester of English Education Department of Matlaul Anwar University, and here I'm going to interpret a speech from a motivator from China. He is Jack Ma. So let's check it out. Thank you very much. It's my great honor. I never thought that I would be standing here talking to you like this. Because last year, our Alibaba had an IPO. It was a great IPO. And people said, you are so smart. How could you make a company like that? But before the IPO, a lot of people said Alibaba is a terrible model. There was a problem here and there. The founder is terrible. Yes, that's right. I'm a 100% made in China. Terima kasih banyak. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Saya tidak pernah mengira bahwa saya akan berdiri di sini, berbicara pada Anda seperti ini, karena tahun lalu Alibaba kami memiliki IPO atau penawaran umum, dan itu merupakan penawaran yang tinggi. Kemudian orang-orang berkata kepada saya, kamu sangat pintar. Bagaimana kamu membuat perusahaan seperti itu? Tapi sebelum adanya IPO, banyak orang berkata bahwa Alibaba adalah model perusahaan yang buruk, yang memiliki banyak masalah dan pemiliknya juga mengerikan. Ya, itu betul karena saya 100% berasal dari China. I learned my English by myself, and I tried to teach myself how to programming on computer. I still don't know how it works. But that is not important. Like all of you here, we all have expectation for the future. We all worry about the future. I did not have a rich father. Not from, well-educated. I said I tried 3 times for university. All failed. For the last time, I went to the teachers college, which was considered the 3rd or 4th class of my city. Saya mempelajari bahasa Inggris sendiri, dan saya mencoba mengajari diri saya bagaimana menggunakan komputer. Saya masih tidak tahu kenapa, bagaimana komputer bekerja, tapi itu tidak penting, seperti kalian semua di sini. Kita semua memiliki ekspektasi untuk masa depan. Kita semua khawatir dengan masa depan. Saya tidak mempunyai ayah yang kaya, tidak memiliki pendidikan yang baik. Saya pernah berkata, saya mencoba 3 kali masuk ke universitas, dan semua gagal. Sampai akhirnya saya pergi ke fakultas keguruan yang dianggap 3 atau 4 kelas dari kota saya. But I think that is the best university I've ever had. Better than Harvard and Wharton. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. Terrible. And I think that is a normal life, right? And I believe that it was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month. It was not easy, but I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. So that was the tough experience. And I never thought I was smart. Tapi, saya pikir bahwa itu adalah universitas terbaik yang saya pernah punya. Lebih baik dari Harvard atau Wharton. Saya mendaftarkan diri saya di Harvard sebanyak 10 kali dan semua gagal. Mereka tidak mau melihat saya, sungguh mengerikan. Dan saya pikir itu adalah kehidupan yang normal, dan saya percaya bahwa pada saat itu sangatlah sulit. Saya sangat frustasi karena saya pikir di universitas, biaya saya adalah $10 per bulan. Itu tidak mudah, tapi saya percaya bahwa sesuatu sedang menunggu saya di sana. Dan saya harus bekerja keras untuk membuktikan diri saya. Jadi, itu merupakan pengalaman yang berharga dan saya tidak pernah berpikir saya pintar. Nobody believed that I could be successful because everybody say, well, this guy think differently, think crazily. They think about something that never work. So nobody agree with it. As I said, I believe it because I saw the computer in 1994 when I went to the USA. I think this thing could be big. But I never thought it would be that big like today.
Honestly, people say you're smart, you have a big vision. 1994, since you saw the internet, that was not true. Tak seorang pun percaya bahwa saya bisa sukses, karena semua orang berkata, anak ini berpikir beda, pemikir yang gila. Kamu tahu, mereka berpikir tentang sesuatu yang tidak pernah bekerja. Jadi, tak seorang pun setuju dengan apa yang saya katakan. Saya percaya karena saya melihat komputer tahun 1994 ketika saya pergi ke Amerika Serikat. Saya pikir benda ini bisa menjadi besar, tapi saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi begitu besar seperti sekarang. Sejujurnya, orang-orang mengatakan kamu pintar, kamu memiliki visi yang besar. Tahun 1994 sejak kamu melihat internet. Itu tidak benar. Solve that complaint, that's the opportunity. That's what I did. Keluhan itu, maka itulah kesempatan. Itu yang saya lakukan. Your opportunity. Because when everybody agrees, why this opportunity should be yours? Because a lot of people don't agree with it. And you think this is good. Think carefully and find a group of people working together. And making sure the people working with you together believe the dreams. Whether investors believe in this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it, your team believe it, and work day and night on this. That's how the things happens. Kesempatan Anda. Ketika dimana semua orang setuju, mengapa kesempatan ini harus menjadi milik Anda? Karena banyak orang tidak setuju dengan itu, dan Anda berpikir ini baik. Berpikir hati-hati dan temukan sekelompok orang untuk bekerja sama, dan yakinkan orang-orang yang bekerja sama dengan Anda percaya mimpi. Apakah investor percaya ini atau tidak? Apakah teman-teman percaya ini atau tidak? Atau apakah orang tua percaya ini atau tidak? Itu tidak penting. Kamu percaya itu, tim kamu percaya itu, dan bekerja hari hingga malam untuk hal tersebut, dan itulah yang terjadi. By the way, at the DT period, everybody is the same because we are start from the same line. Nobody is the expert of DT. There are a lot of experts of IT. They may be in trouble. So, what I would say, the best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. Those people complain, those people who fail. And do not always say, well, I don't have. Think about how you can make things different. Use your own brain to think. Is that true? Is that an opportunity inside? Is there anything I can do that make the difference? Think about this. And then when you think about this, start to do it. Pada periode DT, semua orang sama. Karena kita berhenti dari garis yang sama. Tak seorang pun menjadi ahli pengajar. Karena pada saat itu banyak menjadi ahli teknologi informasi. Mereka mungkin dalam masalah. Jadi saya ingin mengatakan pada kalian bahwa aset terbaik yang kamu punya adalah muda. Jangan mengeluh, biarkan orang lain mengeluh. Orang-orang yang mengeluh itu adalah orang-orang yang tidak selalu mengatakan, saya tidak pernah berpikir tentang bagaimana kamu bisa membuat sesuatu berbeda. Gunakan otakmu sendiri untuk berpikir, apakah itu benar? Apakah itu kesempatan? Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan yang menjadi perbedaan? Pikirkanlah tentang ini, dan kemudian ketika kamu berpikir tentang ini, mulailah melakukannya. I saw a lot of people, young people, have fantastic ideas every evening, but in the morning they go to the office same again. Make the move, make the action. To everybody, to any person, tomorrow is new. And believe one thing, this is also another last advice I want to give you. You have to work very hard, right? Either work for the others or work for yourself. And I choose the way, work for myself. Saya melihat banyak anak muda memiliki ide-ide fantastik setiap malam, tetapi di pagi hari mereka pergi ke kantor dan bernyanyi lagi. Buatlah perubahan, buatlah gerakan untuk semua orang, pada beberapa orang, dan besok adalah baru. Dan percaya satu hal yang merupakan nasihat lain terakhir, saya ingin memberikan kepada
Anda, kita harus bekerja sangat keras, apakah bekerja untuk orang lain atau bekerja untuk diri sendiri. Dan saya memilih jalan untuk bekerja untuk diri saya sendiri. But working for myself, that means working for the society. If you really want to work for yourself, think about the others. The DT time, making sure you help others, because only when the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Thank you very much. Bekerja untuk diri sendiri berarti bekerja untuk masyarakat. Jika kamu sungguh ingin bekerja dengan dirimu sendiri, pikirkan orang lain bahwa waktu ini mereka yakinkan kamu membantu yang lain, karena hanya ketika orang lain memiliki orang lain yang sukses, ketika orang lain bahagia, kamu juga akan sukses, kamu akan bahagia. Terima kasih.